Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Fatjudin Rohman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi membahas prediksi ujian nasional matematika SMP MTS tahun 2019 ya. Soal-soal ini sebenarnya tidak hanya untuk 2019 karena sifat dari model soal matematika itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Jadi akan selalu muncul terus setiap tahunnya. Jadi tidak hanya untuk 2019 ya. Jadi tahun-tahun yang akan datang juga masih akan tetap berlaku. Karena matematika itu materinya ya hanya itu saja. Oke, saya lanjut lagi ke yang nomor 16 ya. Oke, 16. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 6 kurang dari 4 dalam kurung x min 3 adalah, nah kalau ada soal seperti ini penyelesaiannya hampir sama dengan persamaan. Ini pertidaksamaan ya, karena ada kurang dari. Nah caranya, langkah pertama kalau ada kurung, ini harus diselesaikan dulu, ini ada kurung kan, berarti harus dikalikan dengan angka di depannya. 4 kali x, kemudian 4 juga kalikan 3 ya. Jadinya yang ini nggak ada kurungnya, biarkan aja, tetap ditulis 2x plus 6 kurang dari, tetap sama ya, kemudian dikalikan 4 kali x adalah 4x, kemudian 4 kali min 3 berarti min 12. Diingat tanda ini tetap harus dipakai ya, kalau positif positif, kalau negatif negatif. Selanjutnya kelompokkan unsur-unsur yang sejenis atau suku-suku yang sejenis. Ini ada 2x, ini ada 4x, dikelompokkan. Ini 2x nya tetap di sini, kemudian ini ada 4x, pindah ruas ya, atau masing-masing dikurangi 4x, jadinya ini adalah min 4 X ya, positif menjadi negatif karena melewati tanda ini kurang dari ya. Kemudian selanjutnya ini adalah negatif 12 tetap karena tetap di ruas kanan. Positif 6 kalau pindah jadinya negatif 6 ya, atau masing-masing dikurangi 6 ya. Ini kurangi 6 kan hilang, ini kurangi 6, ini kurangi 6 gitu ya. Oke, jadinya tinggal 2 kurangi 4 itu adalah min 2x, kemudian kurang dari negatif 12 negatif 6 jadinya negatif 18 ya. Nah, sekarang yang di jawaban ini x-nya itu semuanya positif ya, di sini negatif ya. Berarti masing-masing dibagi ya, dibagi dengan, biar nanti tinggal x saja, berarti dibagi dengan negatif 2 ya. Negatif 2 bagi negatif 2 tinggal 1 atau x saja ya. Kemudian kurang dari kalau dibagi dengan negatif tandanya berubah, tidak jadi kurang dari tapi menjadi lebih dari. Diingat ya, kalau dibagi atau dikali dengan negatif maka tandanya berubah, kurang dari menjadi lebih dari, negatif menjadi positif. Negatif 18 dibagi negatif 2 itu adalah 9. Jadi jawabannya adalah x-nya lebih dari 9. X-nya kurang dari min 9 salah ya. Kemudian ini salah. Berarti ini yang benar. X-nya lebih dari 9 ya. Berarti jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 17 ya, soal tentang SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya itu adalah x dan y. Nah, ini agak sulit ya. Tapi sebenarnya ada trik cepatnya untuk mengerjakan soal ini. Tidak usah dengan menggunakan cara biasa. Caranya begini aja. Ini kan di pilihan ganda itu sudah disediakan kalau soal ujian ya. Jadi dilihat aja. Ini hasilnya kan bulat. Nah, x 2/5x ditambah 2/3y sama dengan 2. 2 itu bulat. Maka otomatis x-nya itu harus kelipatan 5. Ini x-nya sama dengan 6. 6 itu bukan kelipatan 5. Berarti jelas A dan B ini sudah salah ya. Nah, selanjutnya tinggal jawabannya C sama D. Tinggal dicek, x-nya ganti 5. Sekarang kita cek ke persamaan yang pertama ini ya. Kita cek ke persamaan yang pertama. X-nya diganti 5. X-nya diganti 5. 5 bagi 5 1. 1 tambah 1 kali 2 berarti 2. Ini saya taruh di sini 2. Kemudian ditambah, kemudian tambah ya. Y-nya diganti angka berapa ini? 6. Y-nya ganti 6. 6 bagi 3 itu 2 ya. 2 kali 2 berarti 4 ya. Apakah 4 tambah 2 itu hasilnya sama dengan 2? Ini kan hasilnya 6 bukan 2, berarti salah jawaban yang C ini. Ini salah jawaban C, berarti jawabannya yang D. Nggak percaya kita cek ya. Oke, kita cek. X-nya diganti min 5. Min 5 bagi 5 itu min 1. Min 1 kali 2 itu adalah negatif 2. Kemudian Y-nya ganti 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Berarti ditambah dengan 4. 4 kurangi 2 adalah 2. Cocok nggak? Cocok. Berarti benar jawabannya D. Itu kalau dengan cara triknya ya. Tapi kalau dengan cara biasa harus dieliminasi. Nah, gimana cara mengeliminasinya? Saya akan berikan caranya. Ini dihapus dulu ya. Oke, dihapus. Sekarang kita pakai cara biasa. Nah, cara biasa ini karena pecahan agak sulit ya. Ini penyebutnya ada 5 sama 3. Berarti kalikan KPK-nya 5 dan 3. KPK-nya 5 dan 3 itu adalah berapa? 15. Jadi masing-masing
masing-masing suku dikalikan dengan 15. Jadinya ini gini. 15 bagi 5 itu 3 ya. 3 kali 2 berarti 6. Saya tulis di sini 6, kemudian x 6x gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini juga kali 15. 15 kali 15 bagi 3 itu adalah 5. 5 kali 2 berarti 10. Berarti 10y. Sama dengan 2-nya juga kali 15. Berarti sama dengan 20. 30 ya, ini 30. Nah, kemudian yang kedua, ini juga dibuat menjadi bilangan bulat, jangan bilangan pecahan. Negatif 1/5, negatif 5/6, negatif 4. Ya, dikalikan aja. Kelipatan dari 5 dan 6 itu adalah 30. Karena di sini negatif, saya kalikan dengan negatif 30. Semuanya saya kalikan dengan negatif 30. Negatif kali negatif kan positif. Negatif 30 bagi negatif 5 itu adalah 6. Berarti 6x. Kemudian negatif 30 bagi negatif 6 itu adalah 5. 5 kali 5 itu berarti plus 25. Kemudian 25y sama dengan negatif kali negatif positif. 30 kali 4 itu 120. Ya, berarti tinggal dieliminasi karena ini sudah sama 6-nya. Ya, mengeliminasinya boleh atas kurangi bawah, bawah kurangi atas nggak masalah. Misalkan saya dari bawah kurangi atas ya. 25 kurangi 10 itu adalah 15y sama dengan 120 kurangi 30 itu berarti sama dengan 90. Berarti kalau gitu y-nya sama dengan 90 bagi 15 yaitu 6, y-nya 6 ya. Jadi jawabannya C atau D. Nah, sekarang kalau Y-nya udah ketemu 6, berarti kita mencari X-nya. X-nya dimasukkan ke persamaan yang mana? Bebas, mau yang atas boleh, bawah boleh. Misalkan saya masuk ke persamaan yang atas ya. Jadinya di sini adalah 6X plus 10 kali Y. Y-nya ganti 6, berarti 10 kali 6 itu adalah berapa? 60 sama dengan 30. Kalau gitu 6X sama dengan 30, positif 60, kalau pindah jadinya negatif 60. Negatif 60 tambah 30 berarti negatif 30. Berarti X sama dengan negatif 30 bagi 6 yaitu negatif 5 ya. Jadi jawabannya tetap D. Ya kan? Cocok. Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 18. Dalam sebuah toko murah tersedia minyak goreng dengan kemasan botol ukuran 0,4 liter dan 1 liter. Jika volume minyak goreng dalam kedua jenis botol sebanyak 10 liter, maka kemasan botol ukuran 0,4 liter yang mungkin sebanyak. Nah, ini adalah tipe soal hot ya. Jadi butuh penalaran, butuh analisis, daya pikir yang lebih daripada biasanya. Kita harus menganalisis dulu ya. Jadi ada kata yang mungkin, berarti kan belum tentu pas gitu kan. Jadi yang mungkin mana yang mungkin? Sekarang begini caranya. Ini kan ada 1 liter, kemudian ada 0,4 liter, tapi jumlahnya itu adalah 10 liter. Nah, kalau 10 liter itu artinya berarti bilangannya bulat ya. Jadi otomatis nanti yang 1 liter nggak masalah karena nanti akan jadi 10 liter. Jadi sekarang yang bermasalah yang di 0,4 liter ini ya, yang 0,4 liter ini. Coba kita kalikan aja. Kalau 15 buah kalikan 0,4 liter itu hasilnya berapa ya? 15 kali 0,4 atau 15 kali 4 itu berarti 6 ya. Berarti ini adalah 6 liter. Ya, kemudian kalau 18 kali 0,4 itu hasilnya berapa ya? 18 kali 0,4 itu sama dengan 832 nyimpan 3 berarti 7. Berarti 7,2 liter ya. Kemudian kalau 24 kali 0,4 itu sama dengan ya 4 kali 4 16 nyimpan 1 berarti 96 liter. 9,6 liter. Kemudian kalau yang 25 kali 0,4 itu berarti sama dengan 10 ya, 10 liter. Padahal di sini jumlahnya ya, jika volume minyak goreng dalam kedua jenis botol tersebut 10 liter, jadi maksimal itu 10 liter. Kalau yang D, jawaban 10 liter itu salah. Ini 10 liter itu baru yang 0,4 ya. Ini kan yang 0,4. Padahal di sini ada 1 liter juga kan ukurannya, baru yang 0,4. Berarti jawaban yang D ini jelas salah. Kemudian jawaban yang C itu juga salah. Kenapa salah? Karena jumlahnya di sini bulat. Padahal di sini kalau di sini 1 liter, di sini 9,6 nanti tidak mungkin jadinya bulat 10 liter, pasti koma-koma hasilnya. Jadi yang koma-koma ini salah, yang koma-koma ini juga salah. Nah, ini yang mungkin itu adalah yang jawaban yang A. Kalau misalkan yang ukuran 0,4 liter itu ada 15 buah, maka jumlahnya adalah 6 liter. Sehingga untuk yang 1 liter itu ada 4 buah. Jadi kalau dijumlahkan nanti pas ketemu bulat 10 liter. Gitu ya. Jadi ini adalah soal hot yang perlu pemikiran yang lebih dalam lagi.
Ya, kita lanjut lagi ke yang nomor 19 ya. 2 tahun yang lalu umur kakek 5 kali umur saya. Jika pada waktu itu jumlah umur kakek dan umur saya 72 tahun, maka selisih umur saya dan umur kakek sekarang adalah. Nah, ini juga termasuk soal HOTS lagi. Jadi banyak tipe soal HOTS untuk ujian nasional tahun 2018, 2019, kedepannya akan semakin banyak soal HOTS ya. Oke, kita langsung bahas saja ya. 2 tahun yang lalu itu berarti kalau sekarang itu kakek itu saya simbolkan dengan K, berarti kalau 2 tahun yang lalu berarti dikurangi 2. 2 tahun yang lalu umur kakek itu sama dengan 5 kali umur saya. Saya misalkan dengan A saja. Ini juga dikurangi 2 karena masing-masing 2 tahun yang lalu ya. Jadi jangan hanya kakek saja yang dikurangi 2. Aku atau saya juga dikurangi 2. Sekarang kita sederhanakan lagi bilangannya menjadi 5 kali A adalah 5A, kemudian 5 kali min 2 adalah min 10. Kalau gitu K sama dengan 5A negatif 10. Di sini negatif 2, kalau pindah jadinya plus 2. Negatif jadinya min 10 plus 2 yaitu negatif 8. Itu adalah umur kakek dengan umur saya, perbandingannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, jika pada waktu itu berarti masih 2 tahun yang lalu, jumlah umur kakek dan umur saya masih pada waktu itu ya berarti K min 2 ditambah dengan A min 2 ya. Jadi umur kakek 2 tahun yang lalu ditambah dengan umur saya 2 tahun yang lalu itu sama dengan 72 ya. Kita uraikan lagi, K tambah A jadinya adalah K tambah A ya, sama dengan negatif 2. Negatif 2 jadinya negatif 4. Kalau pindah jadinya plus 4. 72 tambah 4 berarti 76 ya. Kalau gitu sekarang kita substitusikan ke sini nih ya. K-nya kan sama dengan 5A min 8. Jadi K yang di sini dikali dengan 5A min 8 ditambah dengan A-nya tetap sama dengan 76. Kalau gitu 5A tambah A itu adalah 6A sama dengan 76 min kalau pindah jadinya plus 8 ya. 76 tambah 8 itu berarti 84. Kalau gitu A-nya sama dengan 84 bagi 6 yaitu 14 ya. Jadi umur anaknya atau umur saya atau umur aku itu adalah 14 tahun. Nah, sekarang kita mau cari umur kakek. Kembalikan lagi ke sana ya. Jadi umur kakek itu sama dengan 5 kali A, berarti 5 kali A-nya sudah ketemu 14 ya. 5 kali 14 dikurangi 8 ya. Berarti sama dengan 14 kali 5 itu 70 dikurangi 8. Berarti sama dengan 62. Nah, ini umur kakek. Ini umur saya. Jadi yang ditanyakan apa ini? Selisih. Kalau selisihnya berarti 62 kurangi 14 itu 48. Ternyata tidak ada jawaban di sini. Berarti ini ada salah soal ya. Kemungkinan yang ditanyakan bukan selisih. Berarti ini selisihnya tidak usah aja ya. Yang ditanyakan adalah umur kakek saja. Kalau umur kakek pasti jawabannya ada, yaitu berapa? 62. Jadi bagi adik-adik yang sudah mengerjakan tidak ada jawabannya karena memang salah soal ya. Jadi yang ditanyakan harusnya kalau pilihan gandanya seperti ini, yang ditanyakan adalah umur kakek. Tapi kalau mau ditanyakan selisih berarti di pilihan ganda harus ada angka jawaban 48 ya. Begitu ya. Oke, untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 20. Diketahui P himpunan bilangan prima kurang dari 12. Banyaknya himpunan bagian dari P yang terdiri dari 2 anggota adalah Nah, kita data dulu. P itu adalah bilangan prima kurang dari 12. Prima kurang dari 12 itu berarti angkanya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini adalah bilangan prima kurang dari 12. Banyak anggotanya atau N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah. Jadi ada 5 anggota. Untuk mencari himpunan bagian boleh menggunakan segitiga Pascal ya. Nah, seperti ini boleh. Kalau tidak menggunakan segitiga Pascal, gunakan cara cepatnya saja. Karena yang diminta ini adalah 2 anggota, berarti sekarang kita lihat berarti nilainya sama dengan himpunan bagian itu sama dengan yang pertama kita lihat jumlah anggota bilangan P itu sendiri ya. Himpunan bilangan P itu ada berapa? Ada 5. Berarti caranya kalau ada 5 berarti jadinya adalah 5 kali menurun terus ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai terakhir 1. 4, 3, 2, 1 urut ya.
4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau misalkan n-nya 6 berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan ya ini berapa anggota ini? 2 anggota. Berarti jadinya adalah 2 kali menurun juga 2 kali 1 kan ini 2 anggota. Kemudian masih dikalikan lagi dengan selisihnya. Selisihnya 2 dan 5 itu ya, selisihnya 5 sama 2 itu 3. Berarti ini dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1 menurun juga ya. Ya, yang ini adalah selisihnya ya. Kalau misalkan di sini selisihnya hasilnya misalkan 6 ya, berarti 6 5 4 3 2 1 misalkan ya. Nah, berarti ini tinggal dicoret saja 3 2 1 3 2 1. Kemudian yang ini 2 sama dibagi 21 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 5 berarti sama dengan 10. Ya, kalau gitu ada 10 himpunan bagian dari P. Jadi jawabannya adalah C. Ya, demikian untuk pembahasan soal prediksi ujian nasional matematika yang bisa digunakan untuk belajar sebagai referensi dalam menghadapi ujian nasional UNBK tahun 2019, 2020 dan seterusnya. Karena soal-soal ini memang dari dulu selalu ditanyakan ya, jadi tidak rugi untuk mempelajari soal-soal seperti ini. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses, dapat nilai yang bagus ya. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan video-video pembahasan soal-soal matematika secara gratis dari Fatjudin Rohman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.